Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tentang kelainan pada tulang akibat kecelakaan, kekurangan vitamin, dan akibat kesalahan sikap tubuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pada sendi. Nah, pada kesempatan ini Bika akan membahas hanya dua, yaitu kelainan pada sendi berupa tetanus dan artritis. Nah, tetanus ini diakibatkan karena sebuah bakteri yang namanya Clostridium tetani. Nah, bakteri ini bisa masuk pada luka yang sangat kecil. Dan apa yang mengakibatkan bahaya dari bakteri ini? Ternyata bakteri ini dapat memproduksi racun pada syaraf. Nah, salah satu fenomena yang pernah terjadi, salah satu penemu atau ilmuwan zaman dulu, Boscha, yang menemukan tempat untuk pengamatan bintang, beliau ceritanya katanya lagi berkuda di Lembang dan jatuh. Nah, ada lukanya terkena kotoran kuda sehingga beliau mengalami tetanus katanya, dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia gitu. Jadi bakteri ini sangat berbahaya ya. Makanya kalau misalnya kita punya luka, sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan air atau alkohol kayak gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tetanus ini bisa diakibatkan karena tertusuk paku. Nah, sebenarnya yang membuat tetanus akibat paku itu adalah bukan karatnya ya, bukan karatan dari pakunya, tapi biasanya bakteri tetanus itu dia tinggal di tempat-tempat yang kotor. Salah satunya tadi di usus atau kotoran hewan, terus di tempat-tempat yang kotor juga. Nah, apabila paku itu berada pada tempat yang kotor, mungkin saja bakteri Clostridium tetani itu ada di dalam paku sehingga bisa mengakibatkan tetanus. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari ini artritis. Artritis itu nama lainnya adalah radang sendi. Jadi sendinya mengalami sakit sehingga bengkak, terus bunyi, kaku dan sulit bergerak. Kalau kita lihat di sini biasanya sering dialami oleh orang-orang tua kayak gitu. Jadi kalau kita lihat ini agak sedikit kurang biasa ya, karena di sini ada pembengkakan sendi. Makanya ketika beberapa orang tua ketika sudah tua agak kesulitan bergerak gitu. Kenapa? Karena di sendinya akan ada radang kayak gitu. Ada radang yang diakibatkan oleh bakteri atau kesalahan makanan kayak gitu. Nah, apabila radang sendi ini terletak pada sendi-sendi yang vital banget, seperti kayak di sendi peluru antara tulang paha dan tulang panggul, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan karena sulit bergerak, sehingga harus dioperasi dengan mengganti bagian-bagian yang rusaknya atau mengganti bagian tulang lunaknya begitu. Nanti kita akan lihat seperti apa sih penggantian tulang lunak pada sendi-sendi yang mengalami radang gitu. Karena kalau tidak diperbaiki itu akan sulit sekali bergerak gitu. Nah, itu artritis ya, radang sendi. Jadi di sendi-sendinya ada radang gitu, ada penyakit gitu. Jadi di sini mungkin saja bunyi-bunyi kalau misalkan kita menggerakkan tangan kayak karena pegel gitu, dipletek-pletekin, nah, itu juga bisa mengakibatkan itu. Kenapa? Karena di situ cairan yang ada dalam sendi atau cairan sinovial itu lama-kelamaan akan habis. Jadi kayak jenis oli lah untuk menggerakkan tubuh kita gitu. Jadi gerakannya lebih halus kalau dengan ada cairan sinovial itu. Nah, kalau tidak ada akan jadi susah. Nah, selanjutnya penyakit pada otot. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kram. Yang kedua polio. Dan yang ketiga adalah keseleo. Kram ini biasanya kita alami ketika kita sudah melakukan aktivitas berlebihan, sehingga ototnya berkontraksi sangat kuat, jadi ketarik gitu.
berkontraksi itu jadi memendek kan, si ototnya memendek dengan sangat cepat dan sangat kuat. Efeknya apa? Kita merasakan sakit yang luar biasa, ya nggak? Jadi ketika kita udah olahraga tanpa pemanasan dulu, sehingga otot kita jadi kaget, nah efeknya otot ini akan berkontraksi sangat kuat. Nah, yang kedua adalah polio. Polio ini diakibatkan oleh virus polio dan bisa mengakibatkan kelumpuhan pada anak. Makanya ada beberapa yang menyarankan untuk anak-anak itu melakukan vaksin polio gitu. Karena bisa mengakibatkan ototnya menjadi lemah sehingga tidak bisa menggerakkan tulang-tulang dan akibatnya kelumpuhan gitu. Nah, keseleo ini sering kita dengar ya, keseleo. Keseleo itu adalah peregangan otot yang terlalu berlebihan. Jadi ototnya terlalu meregang. Akibat apa? Akibat jatuh dengan posisi yang salah atau terlalu melegangkan otot dengan terlalu gitu. Nah, keseleo ini apabila keseleo terlalu hebat itu akan mengakibatkan apa? Maaf ya, ini typo, ini adalah tendon terputus. Jadi kalau kita ingat di dalam pelajaran tentang otot, bagian otot itu kan ada dua, ada empal sama ada tendon. Nah, di sini tuh ada tendon, terus nanti lama-kelamaan dia akan menggembung. Nah, ini empalnya kan ya, empal. Ini tendon. Nah, kalau misalkan terlalu berlebihan, keseloannya ini akibatkan putus gitu. Tapi tetap masih bisa diperbaiki gitu. Oke, itu saja penyakit-penyakit yang terjadi pada sendi dan otot. Silahkan dipelajari. Kalau misalkan tertarik, silahkan cari di internet bagaimana cara pengobatannya gitu. Terima kasih semuanya. Semangat ya.